Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Oke. Nah, teman-teman semua, insya Allah hari ini kita akan bahas hadis yang kedua untuk kelas 9, yaitu pada bab Babu Ihsa'il Bahaim. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ya, Bab Ihsa'il Bahaim. Namun terlebih dahulu kita akan baca dulu matan hadisnya ya. Di sini ada dua matan hadis yang dicantumkan, sama-sama dari sahabat yang sama diriwayatkannya, namun dikeluarkan oleh imam yang berbeda. Kalau yang pertama itu oleh Imam Ahmad dikeluarkannya, yang kedua oleh Imam Al-Bazzar. Yang pertama dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihsa'il khayli wal bahaimi. Dan yang kedua an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala anna nabiyya naha sabrar ruhi wa an ihsa'il bahaimi nahyan syadidan. Nah, pada matan yang pertama diriwayatkan oleh Ibnu Umar, oleh Abdullah bin Umar, yaitu putra dari Khalifah Umar ibn Khattab, namanya Abdullah. Namun dalam literatur keilmuan Islam kita biasa mengenalnya dengan sebutan Ibnu Umar. Nah, di matan ini Ibnu Umar berkata bahwasannya naha ini melarang, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang an ihsa'il khayli, an ihsa'i, untuk ihsa. Ihsa di sini bermakna mengebiri, atau istilah modernnya itu kastarsi, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan agar manusia atau hewan gitu tidak bisa berkembang biak atau tidak bisa bereproduksi. Itu disebutnya mengebiri ya. Dengan berbagai macam cara, ada yang mungkin dengan disuntik gitu, atau mungkin diputus jalur spermanya sehingga tidak bisa membuahi yang betinanya dan segala macam bentuk lainnya. Intinya itu disebut sebagai mengebiri atau menghilangkan kemampuan makhluk hidup untuk bereproduksi. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk ihsa, mengebiri al-khail, kuda, atau bisa kita ibaratkan binatang tunggangan itu, wal bahaim, dan bahaim atau binatang-binatang lainnya, al bahaim. Nanti pada mufradat, pada kolom mufradat akan dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan kata bahaim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian pada hadis yang kedua sama diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar, putra dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwasannya beliau Ibnu Umar berkata, anna nabiyya, bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam naha, melarang sabro ar-ruhi, mengurung atau memenjarakan atau mengurung hewan-hewan yang ar-ruhi, yang bernyawa. Wa an ihsa'il bahaimi, dan juga melarang untuk ihsa'il bahaim, mengebiri bahaim, hewan-hewan. Nahyan syadidan, larangan ini bersifat larangan yang keras, nahyan syadidan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar. Kalau kita mengingat kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana hadis dibagi menjadi hadis qauli, hadis fi'li, dan juga ada hadis takriri, maka pada saat ini yang hadis yang dicantumkan di bab ini merupakan hadis takriri, hadis yang ketetapan Rasulullah. Karena di sini pada matannya tidak disebutkan bahwasannya Rasulullah bersabda, tapi seorang sahabat mengatakan bahwasannya Rasulullah melarang gitu. Jadi Rasulullah sudah memberikan ketetapan untuk melarang hal-hal berikut. Berbeda dengan hadis qauli yang pada dasarnya biasanya itu diawali dengan kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau diawali dengan kata sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau bentuknya seperti itu maka itu hadis qauli. Sedangkan kalau hadis fi'li biasanya kata-kata awalnya sahabat itu mencantumkan ro'aitu, saya telah melihat Rasulullah begini-begini gitu. Berarti itu hadis fi'li, hadis yang isinya tentang tindakan yang dilakukan atau kegiatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pada hadis ini adalah hadis takriri, hadis ketetapan Rasul, bahwasannya Rasulullah melarang.
Di sini sahabat itu tidak menyebutkan bahwa dia melihat ataupun tidak menyebutkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, tapi langsung dijelaskan oleh Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah melarang. Berikut-berikut ya, ada dua hal. Yang pertama sabrul ruhi, mengurung hewan yang bernyawa, dan ihsa'il bahaim, mengebiri hewan. Jadi ada dua matan di sini, sama-sama diriwayatkan oleh sahabat yang sama, namun dikeluarkan oleh imam yang berbeda. Dan selanjutnya kita akan beralih ke bagian ma'ani al-mufrodat atau makna-makna dari mufrodatnya. Nah, sebentar ya. Yang pertama ada as-sobru. As-sobru di sini, sobru secara bahasa, secara lugotan, artinya adalah al-man'u, menahan. Juga bisa al-habsu, memenjarakan. Dan juga as-sabatu, menangguhkan. Yang mana secara makna itu mirip semuanya ya, menangguhkan, memenjarakan, menahan itu. Artinya kan kurang lebih sama. Kemudian di bawahnya disebutkan tus baru aituh basu, mengurung atau memenjarakan, wa yurma ilaihi, atau segala hal yang bertujuan untuknya, yurma ilaiha, atau segala hal yang mengarah ke sana gitu, wa yurma ilaiha, segala hal yang mengarah kepada pengurungan, penahanan, memenjarakan, maka itu bisa disebut asobru. Sehingga istilah dalam bahasa Indonesianya di sebelah kiri di situ tertulis mengurung. Kemudian ada istilah ihsaun. Ihsaun artinya adalah albidotu min a'dha'it tanasuli. A'dha'it tanasul itu artinya organ reproduksi. A'dha'it tanasul. Sedangkan albidoh adalah pemutihan. Albidotu min a'dha'it tanasul. Pemutihan organ reproduksi. Pemutihan itu maksudnya dihilangkan fungsinya gitu, yang tadinya fungsinya berguna ketika diputihkan otomatis menjadi tidak berguna lagi, sehingga tindakan pengebirian atau kastarsi merupakan tindakan untuk menghilangkan fungsi dari organ reproduksi itu sendiri sehingga tidak bekerja dengan semestinya atau bahkan tidak bisa bekerja sama sekali gitu. Itu yang disebut dengan mengebiri. Barangkali di antara teman-teman ada yang belum tahu. Nah, sedangkan kata bahaim yang tadi disebutkan di dalam hadis merupakan jam'u al-bahimah. Bahaim merupakan jamak dari kata al-bahimah. Apa itu al-bahimah? Dalam bahasa Arab, bahimah berarti kullu dzati arba'i qawaim. Setiap hewan yang memiliki 4 kaki itu disebut dengan sebutan bahimah. Jamaknya adalah al-bahaim. Karena dalam bahasa Arab ada beberapa jenis pengklasifikasian atau pengelompokan hewan berdasarkan ciri-ciri fisiknya atau cara bergeraknya. Kalau yang cara bergerak itu ada yang disebut binatang melata gitu kan dalam bahasa Arab. Ada babah gitu, binatang melata yaitu binatang yang kalau berjalan perutnya itu menyentuh tanah kayak kadal, buaya, ular gitu. Disebutnya binatang melata. Sedangkan al-bahaim merupakan hewan yang memiliki 4 kaki yang mayoritas mungkin kalau dalam klasifikasi biologinya ini masuknya ke mamalia ya, karena mamalia itu banyak yang memiliki 4 kaki berjalannya. Kuda, kambing, sapi, kerbau, banteng segala macam. Itu masuk ke dalam jenis bahaim atau bentuk singularnya atau bentuk mufradnya adalah bahimah. Bahimah jamaknya al-bahaim. Kullu dzati arba'i qawaim. Setiap hewan arba'i qawaim yang berdiri dengan 4 kaki. Next, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu syarhul hadis atau penjelasan dari hadisnya. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, naha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam naha, melarang. An sabri ruhi, untuk mengurung hewan yang bernyawa. Wahwa, dan juga al-khisa'u, dan juga tindakan pengebirian atau kastarsi tadi. Wal khisa'u sabru syadidun. Dan khisa' mengebiri ini sabru syadidun, merupakan bentuk pengekangan yang apa ya? Sadis gitulah ya maksudnya. Bentuk pengekangan yang sadis menurut penulisnya ini gitu. Sabru syadidun. Kemudian setelah itu kita masih berlanjut di syarhul hadisnya.
Oke, nah di sini ada fil khosyi nama kholqi. Di dalam khosyi, di dalam hal pengebirian ini, nama kholqi berkaitan juga dengan penciptaan, tentang perkembangan penciptaan. Gimana istilah ininya bahasa Indonesia yang gampangnya ya? Fil khosyi nama kholqi. Di dalam pengebirian ini berkaitan juga dengan berkembangnya ciptaan atau makhluk gitu. Aiziyadatuhu atau bertambahnya tanmubihi al hayawanat, bertambahnya pertumbuhan jumlah hewan. Ya karena orang kan mengebiri itu ada kaitannya dengan semakin banyaknya jumlah reproduksi hewan, semakin berkembangnya populasi ya, populasi hewan gitu, ada kaitannya dengan itu. Yurodu bihi samanatuha. Kemudian pengebirian ini juga yurodu, kadang dimaksudkan untuk apa? Samanatuha, untuk menggemukkan seekor hewan. Kayak biri-biri atau domba itu kadang salah satu teknik penggemukannya supaya cepat dilakukan proses pengebirian sehingga nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya itu difokuskan untuk pertumbuhan dagingnya bukan untuk perkembangan alat reproduksinya begitu. Mungkin kurang lebih begitu ya. Ada intinya kastarsi atau pengebirian ini berkaitan dengan pengaturan jumlah populasi hewan juga terkadang dimaksudkan supaya hewan itu didapatkan apa bisa dijadikan lebih gemuk dari sebelum dari semestinya, bertujuan untuk menggemukkan hewan-hewan. Walakin laisa kullu makana jaliban linafi yakunu halalan. Di sini ditambahkan oleh penulis bukunya, walakin akan tetapi laisa tidak semua, laisa kullu tidak semua. Walakin akan tetapi laisa kullu tidak semua maka najaliban linafin yakunu halalan. Tidak semua maka najaliban linafin, tidak semua yang bisa diambil manfaatnya gitu yakunu halalan, diperbolehkan untuk dikebiri atau dikastarsi. Akan tetapi tidak semua, walakin laisa kullu maka najaliban linafin, yang bisa diambil manfaatnya yakunu halalan, diperbolehkan. Diperbolehkan apa? Diperbolehkan untuk dikebiri. Tidak semuanya diperbolehkan. Bal akan tetapi labudda diharuskan min adamil mani wa ilamil hayawan. Diharuskan untuk menghindari adami almani segala bentuk halangan wa ilam dan penyiksaan kepada hewan. Dengan akan tetapi diwajibkan untuk menghindari bentuk penahanan atau pengurungan dan penyiksaan kepada hewan. Hahuna mani'un li'annahu ilamu lam ya'dzan bihi syar'u bal naha. Nah, inilah yang dimaksud hahuna, inilah yang dimaksud mani sebagai bentuk penahanan li'annahu karena ilamun lam ya'dzan bihi syar'u. Penyiksaan tidak pernah diizinkan secara syariat, akan tetapi bal naha, akan tetapi dilarang. Lam ya'dzan bihi syari', tidak pernah diizinkan bihi syari' di dalam syariat, bal naha, justru malah dilarang. Qad in qata'a an yakuna lahu naslun. Kenapa dilarang? Qad, karena sungguh tindakan pengebirian ini in qata'a, memutus atau ya mengangkat, kotoa itu kan putus ya. In kotoa memutus an yakuna lahu naslu, memutus perkembangbiakan hewan, an yakuna lahu naslu, memutus kemampuan mereka untuk beregenerasi, untuk menghasilkan generasi setelahnya. Tindakan kastarsi atau kebiri ini bisa memutus perkembangbiakan hewan ya untuk melahirkan generasi setelahnya. Li'anna sahabah, karena as-sahabah, para sahabat, mata alimu, ketika mereka alimu mengetahui anna ma'ukhsiyah, bahwasannya ma'ukhsiyah segala bentuk, segala jenis kebiri, tajatanabu autujafa, agar dihindari tajatanabu autujafa atau dijauhi, li'anna karena as-sahabah, para sahabat, mata alimu, saat mereka mengetahui annama uhsya, bahwasannya segala bentuk pengebirian tajatanabu harus dihindari, autujafa atau dijauhi, ahjamu, mereka bertekad gitu, mereka bertekad andzalik, untuk menjauhi hal-hal tersebut. Falam yaf'aluhu, maka mereka tidak pernah melakukannya.
Begitu penjelasan hadis yang diberikan oleh penulis ini. Kemudian kita masuk ke dalam fawaidul hadis atau faidah-faidah yang bisa kita ambil dalam hadis berikut. Setidaknya di sini penulisnya mencantumkan ada 3 hal yang bisa menjadi faidah, yang merupakan faidah dari hadis ini. Yang pertama adalah haramu sabrur ruhi wa huwa ihsa'ul bahaim. Haram, diharamkan sabrur ruhi, mengurung hewan yang bernyawa, wa huwa ihsa'ul bahaim, dan juga termasuk ihsa'ul bahaim, mengebiri bahaim, hewan-hewan yang tadi yang dimaksud berkaki 4 tadi. Sebenarnya penitik beratannya bukan masalah kebirinya, tapi masalah bentuk penyiksaan atau bentuk tindakan yang menyiksa hewan, itu yang dilarang. Sedangkan kalau bicara masalah kebiri, ini kembali lagi ke fikih, bahwa dari 4 imam mazhab itu tidak semuanya sepakat bahwa mengebiri itu haram. Ada beberapa imam yang memberikan catatan, boleh dilakukan pengebirian dengan alasan tertentu. Dari keempat imam mazhab fikih, yang benar-benar melarang secara mutlak hanya Imam Ahmad. Sisanya imam-imam yang lain membolehkan dengan catatan. Misalnya untuk beberapa hewan yang memang populasinya itu membludak jika tidak ditindak lebih lanjut, maka harus dilakukan pengebirian. Kayak contohnya kucing dan anjing gitu. Kucing dan anjing ini kan termasuk hewan yang berkembang biaknya sangat pesat, sehingga ketika tidak dilakukan pengebirian, populasinya bisa membludak dan bisa mengganggu lingkungan atau ekosistem di sekitarnya. Maka hal-hal seperti ini harus ditindaklanjuti dengan cara apa? Dikebiri hewan-hewan tersebut, atau kucing atau anjing yang diperkirakan bisa membludak kalau tidak dilakukan pengebirian, itu pun dengan cara khusus, tidak dengan asal-asalan, sehingga caranya tidak menyakiti hewan tersebut, dan juga tindakannya dilakukan secara profesional pengebiriannya, bukan karena dibolehkan mengebiri lalu langsung dipotong begitu saja organ seksualnya, enggak begitu. Ada cara-caranya gitu. Ya, dengan beberapa catatan. Tadi pertama untuk mengendalikan populasi hewan, yang kedua untuk tadi menggemukkan hewan itu boleh. Ada beberapa syarat, seperti yang pertama jelas jangan menyakiti hewan tersebut, yang kedua sebisa mungkin dilakukan sebelum dia balik gitu, kata para ulama. Wallahu alam alasannya kenapa gitu. Mungkin kalau dilakukan dari sebelum balik itu karena organ seksual mereka kan belum berkembang ya, belum berkembang secara utuh, sehingga ketika dilakukan pengebirian mungkin tidak akan berefek pada tingkah laku mereka nanti. Itu beberapa pendapat dari para ulama. Jadi tidak semua ulama mengatakan bahwa mengebiri itu haram. Ada catatannya, boleh dilakukan pengebirian. Salah satunya untuk tadi mengendalikan populasi, kedua untuk menghasilkan hewan-hewan ternak yang berkualitas, tentunya dengan cara-cara yang aman gitu dan nyaman untuk hewannya, tidak dengan cara asal-asalan. Termasuk tindakan mengurung hewan ini tidak semua ulama juga mengharamkan, karena ada beberapa hewan yang lebih baik memang dikurung, tidak dilepaskan. Seperti beberapa hewan yang terancam punah itu kan oleh BKSDA atau Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam, ada beberapa yang memang dikurung atau dilakukan konservasi di satu tempat sehingga mereka tidak bebas berkeliaran. Khawatir hewan-hewan seperti ini justru malah bisa punah kalau nanti malah dilepas liarkan gitu. Sehingga mengurung hewan ini ada catatannya juga, hewan apa aja sih yang boleh dikurung dan yang nggak boleh itu. Termasuk yang nggak boleh itu kan kayak burung, itu nggak boleh karena mereka memang harus terbang gitu. Ketika mereka dikurung otomatis hak-hak mereka ada yang terampas. Sedangkan hewan-hewan yang terancam punah itu beberapa ulama mengatakan boleh dikurung. Dikurung dalam artian tempatnya pun memadai dan memudahkan bagi mereka untuk bergerak. Karena kalau dibiarkan hewan-hewan yang terancam punah ini justru bisa diburu dan malah hilang nanti dari peredaran. Nah, itu beberapa catatan. Yang kedua adalah faidahnya ada mujawazi ihsa'il bahaim. Larangan dibolehkannya mengebiri hewan mutlakon, berlaku secara mutlak, shaghiratan kanat au kabirah, baik itu yang kecil atau yang besar, ya ini menurut pendapat penulisnya, makulatan kanat au ghairu makulah, baik itu hewannya yang bisa makulah, bisa kita makan, au ghairu makulah, atau yang tidak bisa kita makan. Ya. Kalau dari hadisnya tersirat seolah-olah secara mutlak dilarang, tapi kalau kita bahas lagi ke dalam fikih, ada alasan di mana hewan-hewan ini boleh untuk dikebiri, dengan beberapa catatan tentunya. Yang ketiga adalah naha Rasulullah, bahwasannya Rasulullah naha melarang al-ihsa, tindakan pengebirian atau kastarsi tadi, li'annahu karena ilamu bentuk penyiksaan itu lam ya'dzan, tidak pernah diizinkan bihi asyari' di dalam syariat.
Bentuk penyiksaan pada hewan itu tidak diizinkan dalam syariat, balnaha, akan tetapi dilarang. Wa qad inqata'a an yakuna lahu naslun, dan juga tindakan pengembaraan ini sungguh inqata'a, akan memutus an yakuna, kemampuan hewan-hewan tadi naslun, berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Seperti tadi yang udah Ustadz ulangi ya, ada catatannya juga. Ada sebagian yang membolehkan dengan beberapa catatan, ada yang benar-benar melarangnya sama sekali. Yang jelas tidak semua ulama melarang gitu. Masing-masing punya pendapat dan dilihat dari tujuannya. Kalau tujuannya itu yang masuk akal dan memang menghasilkan kemaslahatan bagi semua orang, boleh saja dilakukan pengebirian dengan catatan tidak menyakiti hewan itu. Karena inti dari hadis ini adalah sebisa mungkin kita jangan menyakiti hewan, sebisa mungkin kalaupun ingin memelihara mereka, maka berikan hak-haknya. Karena kita sudah tahu kan ada hadis di mana seseorang bisa masuk neraka gara-gara lupa ngasih makan hewannya sampai hewannya mati kelaparan. Dan sebaliknya ada juga orang yang seumur hidupnya bermaksiat tapi bisa masuk surga karena dia menolong seekor hewan gitu. Kita tahu sama-sama hadisnya. Sehingga hadis ini menguatkan pendapat hadis-hadis sebelumnya bahwasannya sebagai seorang muslim kita dilarang untuk menyiksa atau memperlakukan hewan dengan cara semena-mena. Bahkan dalam teknik menyembelih hewan pun ada aturannya kan. Nggak boleh menyembelih hewan di hadapan hewan-hewan lain yang masih hidup gitu. Karena itu bukan tidak berkemanusiaan, tidak berkehewanan mungkin. Karena tindakan tersebut bisa menakuti hewan-hewan yang masih hidup gitu atau menakuti hewan-hewan lain yang belum disembelih, sehingga salah satu aturan dalam menyembelih tidak boleh kelihatan sama hewan-hewan yang masih hidup. Kemudian juga harus menajamkan alat sembelihan supaya bisa cepat terpotong itu urat nadi di sekitar lehernya sehingga bisa proses meregang nyawanya bisa jadi lebih cepat. Nah, itu kan banyak aturan dalam Islam yang berkaitan dengan hewan. Sehingga di agama kita memang agama yang hadir untuk rahmat bagi sekalian alam ini, bagi semesta alam ini. Aturan-aturannya tidak cuma menyangkut masalah manusia, tapi bagaimana interaksi kita juga dengan lingkungan sekitar kita, interaksi kita dengan sesama makhluk yang bukan dari jenis kita, semuanya diatur oleh Islam. Semoga yang disampaikan bisa dipahami ya. Nanti silakan dikerjakan latihan yang sudah dicantumkan linknya. Sekian dari Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.